Situasi di wilayah Bintang jadi tak terkendali. 3.000 api yang membara meletus membuat wilayah Bintang jadi lautan api. Sedangkan Xiaoyan terkurung bersamanya saat mencoba menaklukkan esensi api surgawi 3.000 api yang membara tersebut. Di luar Istana Pagoda Pil, Xiao Yixian sangat khawatir dengan keadaan Xiaoyan yang terkurung di wilayah Bintang. Ia mencoba memaksa Pagoda Pil untuk membuka wilayah Bintang dan mencari Xiaoyan. Tapi pihak Pagoda Pil tidak membiarkan Xiao Yixian bertindak segegabah itu. Wilayah Bintang saat ini dalam keadaan sangat kacau, bahkan pemimpin Pagoda Pil sekalipun akan kesulitan memasukinya. Xiao Yixian hanya bisa tenang saat Xian mengatakan kalau Xiaoyan baik-baik saja. Segel di tangan Xiaoyan terhubung dengan Xian, jadi Xian merasakan bahwa Xiaoyan masih hidup. Dengan pertanda itu, kekhawatiran semua orang atas Xiaoyan sedikit mereda. Di wilayah Bintang, Xiaoyan duduk bersila sambil melakukan meditasi. Di sini Xiaoyan dilindungi oleh api hijau miliknya sehingga api ungu yang memenuhi wilayah Bintang tidak memberikan dampak yang serius pada Xiaoyan. Naga api 3.000 api yang membara terlihat sangat marah dengan Xiaoyan. Hal ini bukan tanpa alasan. Dalam pertaruhan ini, Xiaoyan sedikit diunggulkan. Pertama, Xiaoyan tidak mendapatkan serangan pembakaran dari 3.000 api yang membara. Kedua, kekuatan 3.000 api yang membara sedikit demi sedikit melemah karena telah terserap oleh Xiaoyan. Hal ini berkaitan dengan segel naga. Jadi rencana Xiaoyan ialah untuk menyerap dulu sebanyak mungkin energi 3.000 api yang membara hingga Xiaoyan dapat yakin bisa menaklukkannya. Hari demi hari berlalu. Semakin hari Xiaoyan semakin bertambah kuat setelah menyerap kekuatan 3.000 api yang membara. Namun sebaliknya 3.000 api yang membara semakin melemah. Xiaoyan hanya perlu bersabar hingga tujuannya tercapai. 3 bulan berlalu. Selama 3 bulan Xiaoyan sudah cukup banyak menyerap kekuatan 3.000 api yang membara dan Xiaoyan kali ini yakin ia bisa menaklukkan esensi 3.000 api yang membara yang sebenarnya. Xiaoyan membuka matanya dari meditasi yang panjang dan mulai bergerak untuk menyerang balik. 3.000 api yang membara saat ini dalam keadaan panik, situasi berbalik dan ia dalam keadaan lemah sekarang. Ia dengan panik menyerang dengan menyemburkan api ungu, namun setelah penyerapan yang dilakukan Xiaoyan selama 3 bulan, Xiaoyan sudah kebal dengan api ungu itu. Xiaoyan lalu memulai tindakannya. Xiaoyan memunculkan segel di tangannya, dan sebuah kekuatan hisap menarik esensi naga api ke segel di tangan Xiaoyan. Ketika sudah jatuh di tangan Xiaoyan, tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan mulai mencoba menyempurnakannya. Penyerapan 3.000 api yang membara telah berhasil, tapi bagian yang sulitnya ialah menggabungkan 3.000 api yang membara dengan api lainnya. Di sini Xiaoyan mengaktifkan mantra api, lalu mencoba menggabungkan ketiga api surgawinya. Api teratai, api hati, dan api 3.000 yang membara. 3 bulan telah berlalu dalam proses penyempurnaan ditambah 6 bulan penggabungan 3 api surgawi. Totalnya sudah 8 bulan Xiaoyan terkurung di wilayah Bintang. Orang-orang di luar mengira Xiaoyan telah mati, hanya kelompok Xian dan dokter peri kecil yang tetap optimis bahwa Xiaoyan masih hidup. Kembali ke Xiaoyan. Dengan penuh kesabaran dan dedikasi penggabungan 3 api surgawi, Xiaoyan berhasil. Api surgawi baru telah tercipta. Api ini diberi nama 3.000 api hati teratai. Api surgawi yang telah bergabung berubah warna menjadi ungu kecoklatan. Xiaoyan lalu membuat naga dari tangannya. Lalu naga ungu kecoklatan itu mulai menyerap sebagian api ungu yang tersebar di wilayah Bintang. Setelah menyerap sebagian api ungu di wilayah Bintang, naga coklat kembali memasuki kepala Xiaoyan. Di sini aura Xiaoyan mulai meningkat, bintang 4 douzong, bintang 5 dan terus bertambah hingga mencapai bintang 9 douzong. Selain Xiaoyan, boneka iblis yang selalu menjaga di sisi Xiaoyan juga mengalami peningkatan. Boneka iblis ini seperti ditempa oleh panasnya api. Warna keemasan di tubuh boneka iblis menjadi lebih pekat. Xiaoyan telah menyelesaikan semua yang ia inginkan, tapi di wilayah Bintang masih terdapat banyak api ungu yang tersebar. Ini adalah api yang telah dikumpulkan oleh 3.000 api yang membara selama bertahun-tahun lamanya. Xiaoyan tidak ingin menyia-nyiakannya begitu saja. Xiaoyan mengompres sisa-sisa api ungu di wilayah Bintang secara ekstrem, lalu menjadikannya berupa manik-manik. Manik-manik ini disebut manik api petir. Manik api petir bisa menjadi senjata rahasia yang bisa melukai seorang dusun dengan parah. Beralih keluar Istana Pagoda Pil. Orang-orang telah menyadari ada perubahan di wilayah Bintang. Mereka mulai panik. Semua orang berkumpul untuk mengantisipasi situasi terburuk. Nah, dikala semua orang mulai memperkuat segel wilayah Bintang, fluktuasi ruang terjadi dan muncullah sesosok manusia. Orang ini adalah Xiaoyan. Keterkejutan melanda semua orang, bahkan 3 pemimpin Pagoda Pil tidak menyangka itu. Ya, keterkejutan hanya sesaat melihat aura Xiaoyan. Mereka sadar bahwa Xiaoyan telah berhasil menaklukkan api surgawi 3.000 api yang membara tersebut. Nah, sampai di sini saja dulu guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.